Pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berusaha mengamalkan Astacita yang mereka sebut dan kampanyekan selama kampanye 2024 lalu sebagai presiden dan calon wakil presiden. Dari ketiga Astacita tersebut, mereka berusaha untuk membangun kemandirian ekonomi dalam sektor maritim, ketahanan pangan, dan koperasi, sekaligus pemberdayaan desa. Bila memerhatikan bunyi Astacita kedua, ketiga, dan keenam, masih belum ada yang salah. Mereka apabila diperas lagi akan memandu kita untuk mengetahui kata kunci pada dasarnya berupa koperasi, desa, pembangunan, dan partisipasi. Tanpa menunggu waktu lama, 1 tahun usai Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, keluar dokumen Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi merah putih. Di atas kertas, koperasi yang diidamkan pemerintah terbaca begitu demokratis, sehingga partisipasi masyarakat terkesan aktif dalam menentukan struktur dan arah gerak koperasi. Belum sampai situ, Presiden menebalkan kuatnya keseriusan pemerintah betapa koperasi betul merupakan hajat vital bagi rakyat seiring terbitnya Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik, gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa atau kelurahan merah putih atau disingkat KDMP dan KKMP. Dari kedua dokumen itu, Koperasi Desa Merah Putih secara hukum dapat terbilang kuat dan tidak boleh diendapkan atau ditunda lagi. Secara hukum, skema pembiayaan pendirian gedung dan gudang koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang terbit pada 9 Februari 2026 lalu. Kemudian, apabila menyentuh persoalan biaya, kata kunci dalam Astacita Prabowo Gibran dalam konteks koperasi berupa pembangunan. Pemerintah dari sini terbaca menempatkan desa sebagai instrumen kedaulatan ekonomi. Maka pertanyaannya, apakah masyarakat desa dapat diberdayakan sekaligus merasakan manfaat atas kehadiran dan pemenuhan negara berkat hadirnya koperasi merah putih? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, akan lebih jelas bila kita meninjau dari sisi historis tentang upaya desentralisasi wilayah di Indonesia yang diupayakan pada reformasi tahun 1998 yang kemudian didorong dan disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 2004. Dari sini lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kemudian 10 tahun berikutnya pada 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dilegalkan seiring semangat desentralisasi itu menguat, bahwa pengakuan dan bentuk tata kelola di tingkat desa sudah berada dan diakui oleh pemerintah pusat. Ini merupakan bentuk otonomi daerah seluas-luasnya dari tuntutan reformasi tahun 1998. Seiring waktu, berkat hadirnya Undang-Undang Otonomi Daerah atau Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Desa, dari sini pemerintah justru melihat bahwa kebutuhan masyarakat desa atas pemenuhan dari kesenjangan ekonomi antara desa dan kota merupakan problem yang berupa kesenjangan, alias jarak yang begitu kontras antara desa dan kota tercermin dari kurangnya pendapatan warga desa, akses terhadap infrastruktur, dan kurangnya pendapatan, serta kapasitas sumber daya manusia itu sendiri. Belum lagi apabila warga desa dan potensi masyarakat desa dituntut untuk mengelola potensi desa mereka sendiri sebagai instrumen pemenuhan ekonomi desa sebagai pendapatan asli desa. Problem lain diperkaya dengan lambatnya pembangunan fasilitas dan infrastruktur ekonomi, misalnya pembangunan pasar desa atau aktivasi pasar desa, bahkan revitalisasi pasar desa
tersedianya lapak bagi usaha kecil dan menengah atau penyediaan pengembangan balai latihan kerja. Sebetulnya, solusi untuk meningkatkan semua infrastruktur ekonomi di tingkat desa lebih diperlukan sebab hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan satu solusi yang konkret untuk mengatasi kesenjangan dan ketertinggalan desa. Ini disusul dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 yang memperkuat bagaimana mekanisme pengembangan dan pembinaan BUMDes. Meski tidak dipungkiri bahwa tidak sedikit pula BUMDes dapat berjalan secara optimal. Ada BUMDes yang masih memiliki keterbatasan tertentu pada aspek pengelolaan operasionalnya. Sementara itu, kabar baiknya adalah pemerintah desa dapat mendapat kewenangan dalam mengatur pendapatan asli desa serta mengembangkan potensi lokal dan sedikit memperlebar lapangan kerja bagi warga desanya. Ini merupakan peraturan dan landasan hukum yang mengatur bahwa memang otonomi desa dilakukan dalam sektor ekonomi secara yuridis. Dari sinilah pendapatan asli desa berperan untuk pembangunan masyarakat desa. Sebab mau bagaimanapun masyarakat desa sendirilah yang menentukan bagaimana kehendak mereka ini bisa tercermin dalam agenda musyawarah desa atau musdes. Dari musdes, masyarakat desa menentukan bagaimana rencana pembangunan desa jangka menengah atau biasa disebut RPJMdes. Di sisi lain, secara hukum pemerintah mendukung dengan terbitnya rincian mengenai prioritas pembangunan desa lewat Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang SGDS atau Rencana Desa yang Berkelanjutan. Namun persoalan ini justru berdampak pada persoalan pembangunan desa, yakni ketika muncul Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan tersebut mengatur tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka pembiayaan koperasi desa Merah Putih. Pertama-tama dari sinilah problem pemberdayaan masyarakat desa dapat dibaca ketika hadirnya KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih secara hukum berjalan tumpang tindih terhadap kebijakan otonomi desa, bahwa dana desa dan badan usaha milik desa masih belum harmonis dengan instruksi atas pendirian koperasi menggunakan dana desa. Ini ditambah dengan skema pinjaman bisnis dari kepala desa atau pendapatan desa itu sendiri. KDMP terbilang memiliki proses dan tata kelola yang rumit. Koperasi berdiri di atas tanah yang merupakan aset negara. Adapun fisiknya adalah milik pinjaman yang diberikan modal dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Uang dari PT Agrinas Pangan Nusantara bersumber dari bank milik negara atau Himbara sebesar 3 miliar rupiah per koperasi dengan tempo pelunasan uang tersebut selama 6 tahun. Selain itu, setiap kepala desa menyetor 2,5 juta untuk biaya notaris saat mendirikan koperasi yang biayanya bersumber dari APBD. Ini akan berbeda apabila koperasi atau struktur operasinya berada di bawah kelola BUMDes, sehingga jelas bagaimana unit ekonomi ini dapat berjalan tanpa perlu menggunakan disi koperasi dalam pelaksanaannya. Sebab BUMDes memiliki fungsi kewilayahan yang jelas, sehingga penggunaan tanah dan penyertaan modal menjadi tidak bermasalah secara hukum. Tidak bisa digambarkan bahwa tanah milik negara atau tanah milik desa ini justru jadi kewenangan desa sendiri dan bukan sebuah kewajiban untuk mendirikan koperasi di atas tanah desa dengan fisik pembangunannya berasal dari bank milik negara dan dalam skema peminjaman. Jika model koperasi KDMP yang dilakukan adalah sebagai unit bisnis BUMDes, maka secara tidak langsung KDMP dapat membersihkan rekam jejak BUMDes yang lemah dalam dua hal. Pertama,
terkait lemahnya kapasitas tata kelola bisnis yang selama ini menuai citra bahwa BUMDes tidak lagi relevan sebab hadirnya tidak memperbaiki ekonomi secara signifikan. Kedua, apabila koperasi disandarkan pada BUMDes, ini dapat memutus rantai birokrasi dalam BUMDes yang dikuasai hanya pada elit desa saja. Bukankah dengan skema seperti ini, BUMDes dapat menjadi satu alternatif yang baik dan tata kelola yang lebih jelas daripada tumpang tindih aturan dari instruksi presiden dan undang-undang yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Persoalan selanjutnya, KDMP justru memutus kedaulatan otonomi desa. Bagaimana bisa koperasi ala KDMP memaksa sebuah desa mendirikan koperasi secara top down alias dari pemerintah pusat dan bukan dari partisipasi warganya langsung? Bukankah selama ini koperasi didefinisikan seperti apa yang telah dikatakan Muhammad Hatta? Muhammad Hatta atau Bung Hatta dikenal sebagai bapak koperasi sebab ia pertama kali mendefinisikan koperasi secara konsep bahwa koperasi bersifat sukarela dan bukan dari pemerintah. Pernyataan Bung Hatta tidak tercermin pada pidato Prabowo pada 12 Juli tahun 2025 saat ia meresmikan 80.000 koperasi KDMP di Indonesia dengan mengatakan bahwa konsep koperasi hanya milik orang lemah dan oleh karena itu orang lemah sebaiknya berhimpun seperti lidi dengan konsep yang lain lagi berupa gotong royong. Hal ini dibantah dan diperkuat argumennya justru oleh Muhyiddin M. Dahlan dalam Jawa Pos pada 11 April 2026. Dia mengatakan jiwa gotong royong itu berisi orang-orang. Koperasi yang mestinya kumpulan orang-orang lebih dulu membicarakan modal ketimbang kehendak orang-orang yang disebut kaum lemah. Dari sinilah perkumpulan orang-orang yang dikatakan oleh Muhyiddin M. Dahlan terbaca pada sistem perekrutan manajer koperasi yang diatur secara terpusat dan tidak mengatasi masalah tata kelola yang diharapkan. Malahan, ini berpotensi menciptakan disharmoni dalam pengelolaan koperasi. Persoalan selanjutnya, masyarakat desa tidak secara langsung diberdayakan melalui sistem koperasi KDMP, mengingat ia tidak menyertakan konteks lokal dan kebutuhan warga. Alih-alih menyeragamkan model bisnis koperasi dalam bentuk toko atau retail. Di sana tidak terdapat partisipasi yang bermakna dalam struktur KDMP sebab pemerintah desa mau tidak mau harus merasakan dampak berkurangnya dana desa untuk pembangunan KDMP tersebut. Mereka telah kehilangan 58% dana desa dari APBN hanya untuk pembangunan KDMP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 pada pasal 20 ayat 1 huruf E. Kesimpulannya, KDMP tidak mengisi peran sebagai penggerak kedaulatan ekonomi. Namun, ia justru menambah beban tata kelola dan hak otonomi desa melalui sistem skema simpan pinjam dan pemangkasan anggaran dana desa. Yang kedua, masyarakat desa tidak diberdayakan secara langsung terkait kapasitas pengelolaan bisnis dan pemanfaatan potensi lokal sebab KDMP mengandalkan pola instruksi atau perintah pada aspek manajerial melalui skema rekrutmen yang bermuara pada kaburnya transparansi dan pertanggungjawaban.